Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pendengar yang budiman, podcast Itsar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kali ini kita telah sebentar lagi atau mungkin pada hari ini umat muslim sedunia menyambut bulan Ramadan. Bulan yang penuh rahmat, bulan penuh hikmah, bulan yang menjadi bulan rayanya umat Islam sedunia. Dalam bulan yang disebut juga Syahrul Quran ini, setidaknya ada 10 keutamaan bulan Ramadan yang bisa kita kejar dan kita jadikan targetan untuk menjadikan diri kita lebih baik, menjadi pribadi yang bertakwa. Keutamaan yang pertama adalah bulan Ramadan adalah bulan diwajibkan puasa. Di antara 12 bulan, ada satu bulan yang Allah wajibkan umat muslim sedunia melaksanakan saum, menahan lapar dahaga dari sejak terbitnya matahari hingga terbenamnya matahari. Perintah untuk melaksanakan saum itu ada dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Keutamaan yang kedua dari bulan Ramadan adalah bulan penuh berkah. Disebutkan dalam sebuah hadis dari riwayat Ahmad dikatakan telah datang kepada kalian bulan yang penuh berkah. Berkah atau barokah artinya adalah ziyadatul khair, yaitu bertambahnya kebaikan. Jadi ketika kita disebutkan barakallahu fikum, barakallahu lakum, artinya semoga engkau mendapatkan kebaikan yang bertambah-bertambah. Ketika ada orang yang menikah, kita mengatakan barakallahu laka. Semoga dua sejoli ini setelah menikah mendapatkan kebaikan yang bertambah terus-menerus dalam sisa hidupnya. Nah, itulah arti barokah. Nah, kalau Ramadan disebut bulan berkah artinya di mana di dalamnya terdapat kebaikan yang bertambah dengan kebaikan, bertambah lagi dengan kebaikan. Itulah mengapa orang berlomba-lomba untuk berbuat baik dengan harapan kebaikannya berbuah pahala yang bertambah besar, dan bertambah besar. Keutamaan ketiga dari bulan Ramadan adalah Ramadan sebagai penghapus dosa. Dalam hadis riwayat Muslim dikatakan, salat 5 waktu antara salat Jumat ke salat Jumat dan Ramadan ke Ramadan penghapus dosa di antara keduanya jika menjauhi dosa-dosa besar. Jadi kalau salat Jumat dengan salat Jumat, maka di antaranya itu akan menjadi penghapus dosa. Ramadan ke Ramadan itu akan menjadi penghapus dosa dalam jangka waktu setahun. Subhanallah. Yang keempat, keutamaan bulan Ramadan adalah waktu mustajab. Mustajab di sini artinya adalah ketika seseorang berdoa, doanya akan dikabulkan. Allah dengar dan Allah kabulkan. Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Tirmizi dan Hasan dikatakan 3 orang yang doanya tidak tertolak. Pertama, orang yang berpuasa sampai ia berbuka, pemimpin yang adil, dan doa orang yang dizalimi. Kelima, keutamaan bulan Ramadan adalah pintu surga dibuka. Banyak keutamaan dari surga. Dan bayangkanlah ketika ternyata pintu-pintu surga ini dibuka sehingga banyak rahmat yang bisa didapatkan dari sana. Rasulullah bersabda dari hadis riwayat Ahmad dikatakan telah datang kepada kalian bulan yang penuh berkah. Diwajibkan kepada kalian ibadah puasa, dibukakan pintu-pintu surga. Keutamaan ke-6 yaitu kebalikan dari yang nomor 5, pintu neraka ditutup. Kita tidak akan pernah bisa mencium baunya neraka karena pintu neraka ditutup serapat-rapatnya. Dalam hadis riwayat Ahmad juga dikatakan, telah datang kepada kalian bulan yang penuh berkah.
diwajibkan kepada kalian ibadah puasa, dibukakan pintu-pintu surga dan ditutuplah pintu-pintu neraka. Bagi sebagian orang mungkin bisa merasakan pintu-pintu itu surga dibuka sehingga tercium bau-bau surga, dan ditutup pintu neraka sehingga tidak ada seorang pun yang bisa merasakan bagaimana isi neraka itu. Subhanallah. Yang ketujuh, keutamaan dari bulan Ramadan adalah pembebasan dari api neraka. Dengan kemurahan Allah, Allah membebaskan seluruh hambanya dari neraka di bulan Ramadan. Sebesar apapun dosa itu. Luar biasa. Mereka yang hampir masuk neraka itu dibebaskan dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Disampaikan dalam hadis riwayat Al-Bazar dengan para perawi yang siqah, dikatakan seperti ini. Sesungguhnya Allah membebaskan beberapa orang dari api neraka pada setiap hari di bulan Ramadan. Dan setiap muslim apabila dia memanjatkan doa, maka pasti dikabulkan. Keutamaan ke-8 yaitu setan dibelenggu. Selama bulan Ramadan, setan-setan dibelenggu oleh Allah. Yang ini dijelaskan dalam dua hadis. Hadis pertama adalah hadis Bukhari dan Muslim, yaitu apabila Ramadan tiba, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, dan setan pun dibelenggu. Yang kedua, hadis dari riwayat Ahmad, dikatakan bahwa telah datang kepada kalian bulan yang penuh berkah, diwajibkan kepada kalian ibadah puasa, dibukakan pintu-pintu surga, dan ditutuplah pintu-pintu neraka, serta setan-setan dibelenggu. Artinya apa? Seringkali ketika misalnya kita marah, setan ikut campur, memprovokasi. Ayo, lakukan, hantam, timpuk, banting. Tapi di bulan Ramadan, Allah menjaga kita untuk dari amarah tersebut sehingga setan tidak ikut membisiki, memprovokasi hal-hal yang tidak baik. Yang kesembilan, keutamaan bulan Ramadan adalah penghapus dosa yang lalu. Rasulullah bersabda, barang siapa yang berpuasa karena iman dan mengharap perhitungan pahala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat muttafaq alaih. Subhanallah. Dan ke-10, ini adalah keutamaan yang luar biasa yang barang siapa mendapatkannya maka dia menjadi orang yang sangat beruntung di dunia dan di akhirat, yaitu Lailatul Qadar. Salah satu keutamaan besar dan hanya ada di bulan Ramadan, yaitu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Barang siapa yang beribadah pada malam ini, maka ibadah itu seperti dilakukan selama 83 tahun. Rasulullah bersabda melalui hadis riwayat Ahmad, telah datang kepada kalian bulan yang penuh berkah, diwajibkan kepada kalian ibadah puasa, dibukakan pintu-pintu surga, dan ditutuplah pintu-pintu neraka, serta setan-setan dibelenggu. Di dalamnya terdapat malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Barang siapa yang tidak mendapatkan kebaikannya, berarti ia telah benar-benar terhalang atau terjauhkan dari kebaikan. Subhanallah. Semoga kita bisa merengkuh keutamaan bulan Ramadan ini. Allah mudahkan mendapatkan barokah, kebaikan demi kebaikan, dan disampaikan hingga akhir bulan Ramadan sehingga kita menjadi pribadi yang fitri, pribadi yang suci dengan dosa-dosa yang dihapuskan. Wallahu a'lam bishawab. Selamat menikmati jamuan Allah. Marhaban ya Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.